Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi diskusi kami yang berjudul karbohidrat dengan dosen pengampu yaitu Ibu Hartati Eko Wardani. Kelompok 6 terdiri dari Nurul Insani, Rika Meili Lestari, Muhammad Falih Munawiri, Diana Nikan Saputri, dan saya sendiri Yuliana Septiani. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai definisi. Baik, karbohidrat adalah komponen pangan yang menjadi sumber energi utama dan sumber serat makanan. Komponen ini disusun oleh sumber utama yaitu karbon atau C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O. Karbohidrat merupakan bahan yang sangat diperlukan tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan di samping lemak dan protein. Senyawa ini dalam jaringan merupakan cadangan makanan atau energi yang disimpan dalam sel. Selanjutnya adalah klasifikasi karbohidrat. Karbohidrat dapat dikelompokkan menurut jumlah unit gula, ukuran dari rantai karbon, lokasi gugus karbonil, serta stereokimia. Berdasarkan jumlah unit dalam rantai, karbohidrat digolongkan menjadi 4 golongan utama, yaitu monosakarida yang terdiri atas 1 unit gula, disakarida yang terdiri atas 2 unit gula, oligosakarida yang terdiri atas 3 hingga 10 unit gula, polisakarida yang terdiri atas lebih dari 10 unit gula. Pembentukan rantai karbohidrat menggunakan ikatan glikosida. Ikatan glikosida atau ikatan glikosidik adalah jenis ikatan kovalen yang bergabung dengan molekul karbohidrat ke kelompok lain yang mungkin atau mungkin bukan karbohidrat lain. Ikatan glikosida terbentuk antara kelompok hemiacetal atau hemiketal sakarida dan gugus hidroksil dari beberapa senyawa seperti alkohol. Berdasarkan lokasi gugus karbonil, monosakarida digolongkan menjadi 2, yaitu aldosa yang berupa aldehid dan ketosa yang berupa keton. Berdasarkan jumlah atom C pada rantai, monosakarida digolongkan menjadi triosa yang tersusun atas 3 atom C, tetrosa yang tersusun atas 4 atom C, pentosa tersusun atas 5 atom C, heksosa tersusun atas 6 atom C, heptosa tersusun atas 7 atom C, dan oktosa yang tersusun atas 8 atom C. Berdasarkan stereokimia, monosakarida terbagi menjadi beberapa golongan. Stereokimia adalah studi mengenai susunan spesial dari molekul. Salah satu bagian dari stereokimia adalah stereoisomer. Stereoisomer mengandung pengertian yaitu memiliki kesamaan order dan jenis ikatan, memiliki perbedaan susunan spasial, memiliki perbedaan properti atau sifat, enantiomer yang merupakan pasangan dari stereoisomer. Dalam hal ini terdapat aturan yaitu diberi awalan D dan L. Keduanya merupakan gambar cermin yang tidak mungkin saling tumpang tindih. Yang selanjutnya adalah fungsi karbohidrat. 1. Sumber energi utama bagi tubuh. Saat karbohidrat dicerna, mereka berubah menjadi glukosa. Zat tersebut adalah sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat sederhana memberikan asupan energi dalam waktu singkat, sementara karbohidrat kompleks memberikan energi dalam jangka waktu yang lebih lama karena pelepasan gula ke aliran darah membutuhkan waktu lama. Nomor 2, memaksimalkan fungsi otak. Glukosa yang berasal dari karbohidrat penting untuk fungsi tubuh, tak terkecuali dengan fungsi otak. Pasalnya otak menggunakan energi tubuh sebesar 20%, besaran yang lebih tinggi dibanding organ tubuh lainnya. Nomor 3, mengurangi risiko penyakit. Mengonsumsi terlalu banyak karbohidrat sederhana atau olahan memiliki efek negatif pada kesehatan jantung, tetapi karbohidrat lain sebenarnya dapat mengurangi risiko penyakit. 4. Menyehatkan pencernaan. Konsumsi karbohidrat dalam bentuk serat membantu meningkatkan kesehatan sistem pencernaan. Serat mengurangi sembelit karena membuat feses lebih lunak.
Hal ini juga membantu meringankan diare dengan membantu menguatkan feses. 5. Membantu menjaga otot. Mendapatkan cukup asupan karbohidrat melalui diet menjaga otot-otot ketika glukosa langsung tidak tersedia dan karbohidrat yang tersimpan telah habis, tubuh akan memecah protein dalam serat otot untuk dikonversi menjadi gula dalam proses yang dikenal sebagai gluconeogenesis. 6. Mengatur kadar gula darah. Fungsi karbohidrat di sini adalah mengatur kenaikan kadar gula dalam darah. Jika menyeimbangkan fungsi karbohidrat dari gula dan serat, maka kondisi tubuh akan tetap sehat. Pasalnya, serat bisa mengurangi produksi kadar gula dalam darah. Baik, selanjutnya metabolisme karbohidrat adalah proses pencernaan yang memecah karbohidrat untuk mendapatkan energi. Manusia memperoleh karbohidrat dari makanan. Proses pencernaan karbohidrat yaitu mulut. Mulut merupakan awal dari saluran pencernaan makanan. Mulut menerima dan kemudian memelumatkan dan mencerna makanan yang masuk sebelum akhirnya benar-benar dicerna oleh lambung. Yang kedua ada usus halus, merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Nutrisi ini nantinya digunakan untuk pembentukan dan perbaikan sel serta pemeliharaan jaringan tubuh. Yang terakhir yaitu usus besar, merupakan bagian akhir alias ujung dari saluran pencernaan. Hal itulah yang membuat usus besar memiliki peran penting dalam sistem pencernaan, yaitu mengeluarkan zat sisa dari makanan yang dicerna. Fungsi usus besar juga mencakup penyerapan cairan dan vitamin hingga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi. Untuk yang terakhir mengenai kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan karbohidrat per orang setiap hari itu berbeda-beda. Hal tersebut tergantung pada umur, tingkat aktivitas yang dilakukan, serta kondisi kesehatan. Berikut saya tampilkan mengenai kebutuhan karbohidrat sehari-hari berdasarkan gender. Yang pertama, perempuan, anak-anak itu sekitar 155 sampai 254 gram per hari. Untuk usia 10 sampai 12 tahun, 275 gram per hari. Untuk usia 13 sampai 18 tahun, itu 292 gram per hari. Untuk usia 19 sampai 29 tahun, itu 309 gram per hari. Untuk usia 30 sampai 49 tahun, itu 323 gram per hari. Untuk usia 50 sampai 64 tahun, itu 285 gram per hari. Untuk usia 65 sampai 80 tahun, itu 252 gram per hari. Untuk usia di atas 80 tahun, itu 232 gram per hari. Lalu untuk laki-laki, untuk anak-anak, itu 155 sampai 254 gram per hari. Untuk usia 10 sampai 12 tahun, itu 289 gram per hari. Untuk usia 13 sampai 15 tahun, 340 gram per hari. Untuk usia 16 sampai 18 tahun itu 368 gram per hari. Untuk usia 19 sampai 29 tahun itu 375 gram per hari. Untuk usia 30 sampai 49 tahun itu 394 gram per hari. Untuk usia 50 sampai 64 tahun itu 349 gram per hari. Untuk usia 65 sampai 80 tahun itu 309 gram per hari. Lalu untuk usia di atas 80 tahun itu 248 gram per hari. Namun ini tidak menjadi patokan untuk setiap hari mengonsumsi sekitar ini. Bisa jadi bisa kurang, bisa lebih tergantung pada kebutuhannya masing-masing individu. Terima kasih. Itulah hasil dari presentasi kelompok 6 mengenai karbohidrat. Apabila ada kurang atau apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya mewakili kelompok 6. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.